Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu pada kami. Hingga pada malam hari ini kami akan belajar dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk memahami firman-Mu ini agar dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Minggu 10 September 2023. Pidato pertempuran. Pelajari kesimpulan Paulus yang terngiang-ngiang pada suratnya, terdapat dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Apakah arti seruan pertempuran Paulus bagi kita dewasa ini? Sebagai pejuang dalam pertentangan besar, Paulus mengakhiri surat Efesus dengan panggilan untuk berperang, mendesak orang percaya untuk mengambil sikap mereka dalam perang gereja melawan kejahatan. Dia memulai dengan nasihat menyeluruh untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, Efesus 6 ayat 10, yang dia ulangi sebagai panggilan untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, Efesus 6 ayat 11. Dia mendukung panggilan ini dengan menentukan tujuan atau untuk mendapat melawan rencana iblis, terdapat dalam Efesus 6 ayat 11. Dan dengan menawarkan alasan pertempuran itu melawan kekuatan roh jahat yang kuat, Efesus 6 ayat 12. Secara terperinci, Paulus kemudian memunculkan kembali panggilan untuk mengangkat senjata. Orang percaya harus mengangkat seluruh perlengkapan senjata Allah untuk berdiri teguh dalam peperangan. Efesus 6 ayat 13. Mengenakan ikat pinggang, berbaju jira, kasut kaki, perisai, ketopong, dan pedang. Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Paulus mengundang orang-orang percaya yang sekarang bersenjata lengkap dan siap untuk memasuki medan perang, untuk melakukan apa yang tertera di medan perang kuno mungkin lakukan, yaitu berdoa. Efesus 6 ayat 18 sampai 20.
Dengan menggemakan nasihat pertempuran atau pidato menjelang pertempuran dalam Perjanjian Lama, Paulus berbicara tentang misi gereja dalam hal konflik militer dan senjata. Paulus memberi isyarat ini dalam perintahnya yang pertama dan menyeluruh. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Nasihat-nasihat pertempuran dalam Perjanjian Lama bisa kita lihat dalam Ulangan 20 ayat 2 sampai 4, Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai 18, 2 Tawarik 20 ayat 13 sampai 20, 2 Tawarik 32 ayat 6 sampai 8, dan Nehemia 4 ayat 14, 19 dan 20. Menggarisbawahi gagasan bahwa keberhasilan Israel dalam pertempuran tidak bergantung pada keunggulan senjatanya sendiri atau pasukan yang melebihi jumlah musuh-musuhnya. Sebaliknya, kemenangan dihasilkan dari bergantung kepada kehadiran dan kuasa Allah. Kunci kesuksesan bukanlah kepercayaan pada diri mereka sendiri, tetapi kepercayaan yang kuat pada kuasa Tuhan dan ketetapannya untuk kesuksesan mereka. Paulus menggunakan tema-tema ini dengan berani untuk menasehati orang percaya agar menjadi aktif dalam mengejar misi gereja, memperlihatkan dimensi tak terlihat yang memengaruhi kehidupan dan kesaksian mereka, menyadari ketentuan ilahi untuk keberhasilan mereka, dan selalu mengingatkan pentingnya persatuan dan kolaborasi di antara orang-orang percaya. Apakah yang hendaknya diajarkan oleh peringatan Paulus bahwa kita berperang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan musuh supranatural, mengajari kita tentang di mana satu-satunya harapan kemenangan kita berada? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas pelajaran yang sudah kami dengarkan. Biarlah ini Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami dan menjadi pengalaman bagi umat-umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, mohon ampun dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.